A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmina Halim dari kelas B dengan NIM 2504045010048. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu langsung oleh Bapak Zulfikri MPD. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, materi ini tidak hanya penting untuk dipahami secara teori, tetapi juga sangat berguna dalam praktik pembelajaran sehari-hari, baik bagi guru maupun peserta didik. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, jenis, fungsi, manfaat, hingga penerapan dan pengembangannya dalam pembelajaran modern. Perkembangan dunia pendidikan saat ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu pembelajaran itu cenderung berpusat pada guru sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi sekarang pembelajaran lebih berpusat pada siswa, yang artinya siswa dituntut untuk aktif mencari, memahami, dan mengolah informasi. Dalam kondisi ini, peran sumber belajar dan media pembelajaran menjadi sangat penting karena keduanya membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Tanpa adanya variasi sumber dan media pembelajaran akan terasa monoton dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga mencakup berbagai hal seperti lingkungan sekitar, manusia, pengalaman, dan juga teknologi digital. Hal ini menunjukkan kalau belajar sebenarnya dapat dilakukan kapan saja dan juga di mana saja, selama seseorang mampu memanfaatkan sumber yang ada. Nah, dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa belajar bukan hanya kegiatan di dalam kelas, tetapi juga proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Nah, sumber belajar memiliki berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, seperti sumber belajar cetak seperti buku dan modul. Ini masih menjadi sumber belajar utama di sekolah, tetapi saat ini juga berkembang sumber belajar digital seperti internet, video pembelajaran, dan e-book yang lebih fleksibel dan mudah untuk diakses. Selain itu, lingkungan seperti rumah ataupun tempat umum juga dapat dijadikan sumber belajar yang nyata dan kontekstual. Manusia seperti guru, teman, atau narasumber juga berperan sebagai sumber belajar karena dapat memberikan penjelasan secara langsung. Nah, pengalaman pribadi juga sumber belajar yang sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna. Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar berfungsi sebagai penyedia informasi, membantu siswa memahami materi, serta memperluas wawasan. Nah, selain itu, sumber belajar juga dapat membantu siswa belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, siswa tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah sarana ataupun alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media membantu guru untuk menjelaskan materi sehingga tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dapat dilihat dan didengar oleh siswa. Nah, dengan adanya media, pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, serta membantu siswa memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah,
Nah, media pembelajaran terdiri dari berbagai jenis yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Seperti media visual, seperti gambar dan grafik membantu siswa memahami materi melalui penglihatan. Sedangkan media audio, seperti rekaman suara, membantu melalui pendengaran. Terus ada media audiovisual seperti video pembelajaran yang menggabungkan antara suara dan gambar sehingga lebih menarik. Sementara media berbasis teknologi seperti aplikasi pembelajaran memungkinkan proses belajar menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Media pembelajaran memiliki fungsi memperjelas penyampaian materi, menarik perhatian siswa, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran. Media juga membantu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misalnya dengan menampilkan video atau simulasi yang tidak dapat dilakukan secara langsung. Nah, dengan demikian, media pembelajaran sangat membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Dalam memilih sumber belajar dan media pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan belajar, karakteristik siswa, serta kondisi lingkungan. Nah, pemilihan yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih efektif, sedangkan pemilihan yang kurang tepat dapat menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam memilih dan mengelola sumber belajar dan media pembelajaran secara bijak. Penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mempermudah pemahaman materi, serta membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu, siswa juga dapat belajar secara mandiri dan aktif sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan di era modern. Nah, guru memiliki peran penting dalam memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi, guru tidak hanya menggunakan media, tetapi juga harus mampu merancang dan mengembangkan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kreativitas guru sangat diperlukan agar pembelajaran tidak monoton dan dapat menarik perhatian siswa. Belajar dan media pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, guru menggunakan video, gambar, atau aplikasi pembelajaran untuk menjelaskan materi, kemudian mengajak siswa berdiskusi atau melakukan praktik langsung. Nah, dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Di era digital, inovasi dalam pembelajaran terus berkembang. Perkembangan teknologi seperti pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan platform digital menjadi bagian penting dari proses belajar. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar secara fleksibel dan tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Tapi meskipun banyak manfaat, penggunaan media pembelajaran juga menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan teknologi, serta akses yang tidak merata. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Dapat disimpulkan bahwa sumber belajar dan media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Keduanya membantu menciptakan suasana belajar yang efektif, menarik, dan bermakna. Dengan pemanfaatan yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan kualitas belajar siswa dapat meningkat. A few moments later. Selanjutnya untuk materi kedua saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar dan dinamika psikologi peserta didik. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi internal siswa yang memengaruhi bagaimana mereka belajar, berpikir, dan berkembang. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengetahui mengapa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda.
Dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa memiliki semangat dan kemampuan yang sama. Ada siswa yang aktif, ada yang pasif, ada yang cepat memahami materi, dan juga ada yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya perbedaan dalam motivasi belajar dan juga kondisi psikologis masing-masing individu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana motivasi dan dinamika psikologi memengaruhi proses belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan individu tersebut melakukan kegiatan belajar. Nah, motivasi ini berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dengan adanya motivasi, seseorang akan memiliki keinginan untuk belajar, berusaha memahami materi, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa motivasi, proses belajar akan terasa berat dan kurang bermakna. Jadi, motivasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri individu, seperti rasa ingin tahu, rasa ingin berkembang. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar, seperti dorongan dari orang tua, guru, adanya hadiah dan nilai. Nah, kedua jenis motivasi ini sama-sama penting dalam mendukung keberhasilan belajar siswa. Motivasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa. Faktor internal meliputi bakat, minat, kondisi fisik, serta kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, serta metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Semua faktor ini saling berkaitan dalam membentuk tingkat motivasi belajar seseorang. Motivasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi, siswa akan menjadi lebih aktif, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan belajar. Motivasi juga membantu siswa untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai, serta meningkatkan prestasi belajar. Oleh karena itu, motivasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Selanjutnya, dinamika psikologi peserta didik merupakan perubahan dan perkembangan kondisi psikologi siswa yang terjadi selama proses belajar. Jadi, setiap siswa mengalami perkembangan emosi, cara berpikir, dan kepribadian yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan perbedaan dalam cara mereka merespon pembelajaran dan lingkungan sekitarnya. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Ada siswa yang lebih mudah belajar melalui visual, ada siswa yang lebih memahami melalui pendengaran, dan ada juga yang belajar melalui praktik langsung. Nah, perbedaan ini harus dipahami agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam memahami dinamika psikologi peserta didik, terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kognitif, aspek emosional, dan sosial. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami materi. Aspek emosional berkaitan dengan perasaan dan suasana hati, sedangkan aspek sosial yang berkaitan dengan interaksi siswa dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ketiga aspek ini saling memengaruhi proses dalam belajar. Motivasi belajar sangat berkaitan dengan kondisi psikologis siswa. Siswa yang memiliki kondisi psikologis yang baik cenderung memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, sebaliknya, siswa yang memiliki tekanan, stres, atau kurang percaya diri cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi psikologis siswa agar tetap positif. Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan penghargaan, serta menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Selain itu, guru juga perlu memahami kondisi psikologi siswa agar dapat memberikan pendekatan yang tepat. Terdapat berbagai tantangan
perkembangan dalam meningkatkan motivasi dan memahami dinamika psikologis siswa. Tantangan tersebut meliputi perbedaan karakter siswa, kurangnya dukungan lingkungan, serta penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ada berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar, seperti memberikan tujuan yang jelas, menggunakan media pembelajaran yang menarik, memberikan umpan balik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan strategi yang tepat, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan dinamika psikologi peserta didik memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran. Nah, dengan memahami kedua hal ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Diharapkan materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya memperhatikan kondisi internal peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu saja dua pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.